Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan LC.MPD selaku dosen di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Freni Andriani dan rekan saya Dina Purwantika. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Periode Perkembangan Peradaban Islam dan Ciri-cirinya. Periodisasi peradaban Islam. Di kalangan sejarawan terdapat beberapa perbedaan tentang saat dimulainya sejarah Islam. Secara umum, perbedaan pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, selama 13 tahun Nabi Muhammad tinggal di Mekah, telah lahir masyarakat muslim meskipun belum berdaulat. Dan yang kedua, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, karena masyarakat muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Namun di sini saya akan mengungkapkan perkembangan peradaban Islam yang umum dibahas dan diungkapkan dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana periode peradaban Islam tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Islam periode klasik, yang kedua Islam periode pertengahan, dan yang ketiga Islam periode modern. Islam periode klasik. Periode klasik dimulai sejak Rasulullah menyampaikan seruannya sampai masa runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah. Cirinya ialah tanpa menutup mata terhadap adanya dinasti-dinasti kecil, dinasti Umayyah Barat yang berkedudukan di Andalusia, dan masa peralihan pemerintahan dinasti Fatimah di Mesir. Dalam periode klasik ini, umat Islam mencapai prestasi-prestasi puncak di bidang kebudayaan. Perkembangan Islam klasik ditandai dengan perluasan wilayah. Dalam analisis Harun Nasution, periode klasik ini dibagi ke dalam 2 masa. Yang pertama, fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan dari tahun 632 sampai 1000 Masehi. Yang kedua, fase disintegrasi dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Penjelasan dari fase yang pertama. Fase yang pertama bermula dari setelah Nabi Muhammad wafat dan dilanjutkan dengan para Khulafaur Rasyidin dan Daulah Bani Umayyah hingga Daulah Abbasiyah. Di fase ini, Islam di bawah kepemimpinan para khalifah mengalami perluasan pengaruh yang sangat signifikan. Islam sampai ke Spanyol dan sampai ke India. Masa ini juga ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang agama maupun non-agama dan kebudayaan. Dalam bidang hukum, dikenal para imam mazhab seperti Imam Malik, Imam Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sementara dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, kita mengenal Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan yang lainnya. Fase yang kedua atau fase disintegrasi. Fase ini ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh bala tentara Hulagu di tahun 1252 Masehi. Disintegrasi dalam lapangan politik membawa pada disintegrasi dalam lapangan kebudayaan, bahkan juga dalam lapangan agama. Perpecahan di kalangan umat Islam menjadi besar dengan adanya daerah-daerah yang berdiri sendiri. Di samping Baghdad, sebagaimana dilihat timbul pusat-pusat kebudayaan lain, terutama Kairo Mesir, Cordova di Spanyol, dan beberapa tempat lainnya. Dengan timbulnya pusat-pusat kebudayaan baru ini, terutama pusat-pusat yang berada di bawah kekuasaan Persia, bahasa Persia meningkat menjadi bahasa kedua di dunia Islam. Dengan sedikit penjelasan tadi, dapat dikatakan ciri-ciri Islam periode klasik yaitu yang pertama, Islam mulai berkembang karena di periode ini Islam telah diajarkan secara terang-terangan oleh Rasulullah. Yang kedua, seperti yang telah saya jelaskan, di periode klasik ini adalah awal mula mulai berkembangnya ilmu pengetahuan dan timbulnya para ahli-ahli ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga,
mulai meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dina Purwantika dari kelompok 2, ingin melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. B. Islam periode pertengahan. Pada periode ini terdapat dua perbedaan pendapat yang mengatakan kapan berlangsungnya periode pertengahan. Pendapat pertama mengatakan berlangsung pada tahun 1252 hingga 1500 Masehi. Pendapat kedua mengatakan terjadi pada tahun 1252 hingga 1800 Masehi. Adapun sejak kapan periode pertengahan ini berlangsung? Periode pertengahan berlangsung sejak dinasti Abbasiyah runtuh hingga abad ke-11 Hijriah atau 17 Masehi. Adapun sebab akibat mengapa dinasti Abbasiyah runtuh, yang pertama berlangsungnya perang salib, yang kedua pasukan Mongol dan Tartar yang menjarah seluruh pusat-pusat kekuasaan dan pusat ilmu, yaitu perpustakaan di Baghdad. Adapun ciri-ciri periode pertengahan, yang pertama kekuasaan politik yang kacau, yang kedua wilayah kekuasaan yang menyempit, yang ketiga kemunduran Islam di berbagai bidang seperti militer, politik, serta perdagangan. C. Islam periode modern. Pada periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam. Periode modern ini berlangsung dari tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Umat Islam semakin hari semakin maju dan berkembang di berbagai belahan dunia. Pada periode modern, terdapat 3 kerajaan yang berperan penting dalam kemajuan umat Islam. Yang pertama, Kesultanan Utsmani, didirikan oleh Utsman, putra Artogol dari kabilah Orgus di Mongol. Utsman dipercaya menggantikan peran ayahnya sebagai panglima perang dinasti Seljuk. Dinasti Utsmani berdiri ketika Sultan Alauddin wafat, kemudian diambil alih oleh Utsman. Dinasti Utsmani berbentuk kesultanan. Utsman juga diberi gelar Padishah Al-Utsman. Yang kedua, Kerajaan Syafawi, didirikan oleh Syah Ismail pada tahun 907 Hijriah atau 1500 Masehi di Tabriz, Persia, Iran. Ada sebuah gerakan bernama Safawiyah yang berkeinginan memainkan peran politik untuk memperkokoh kekuasaannya. Ada juga sebuah program yang mendatangkan ulama Syiah dari Irak, Bahrain, dan Lebanon yang kemudian mengalami pertentangan yang berat karena tidak mudah mengubah ideologi rakyat dari Sunni ke Syiah. Kerajaan Safawi mengalami puncak keemasan di tahun 1588 hingga 1629 Masehi pada masa pemerintahan Syah Abbas. Yang ketiga, Kerajaan Mogul, didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1482 hingga 1530 Masehi di India. Berdirinya Kerajaan Mogul di India menimbulkan serangan dari kerajaan Hindu yang dimenangkan oleh Babur. Babur memerintah selama 30 tahun, yang kemudian digantikan putranya yang bernama Humayun selama 9 tahun karena wafat. Humayun wafat dan digantikan oleh anaknya yang bernama Akbar yang berusia 14 tahun, tetapi kekuasaan baru dijalankan Akbar ketika Akbar dewasa. Terjadi kemajuan di berbagai bidang, misalnya ekonomi dan pertanian, demikian juga dengan terbangunan Taj Mahal. Namun di balik kemajuan tersebut terdapat beberapa dampak yang diakibatkan, salah satunya masuknya paham radikal. Ciri-ciri periode Islam, Islam semakin maju dan berkembang, wilayah kekuasaan Islam semakin luas, munculnya pembaruan ide serta kebebasan memeluk Islam dan kebebasan berijtihad. Demikian tadi yang dapat disampaikan oleh kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2 agar bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Mohon maaf apabila ada salah kata serta kendala dalam presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.